berkaitan dengan birokrasi. Yang keempat ada modal agama dan budaya. Di sini agama itu berkaitan dengan individu, kalau budaya itu nanti berkaitan dengan adat istiadat atau budaya yang ada di lingkungan kita. Yang kelima ada modal fisik, yaitu modal fisik itu bisa berupa sarana prasarana, dan ada modal lingkungan alam, itu modal yang ada di lingkungan sekitar kita. Modal manusia, orang tua wali, setiap kegiatan bekerja sama dengan orang tua wali. Ya, terima kasih. Nah, orang tua wali. Orang tua wali di sini disebutkan Mbak Sama sebagai modal sosial. Sedikit usulan kegiatan dari modal manusia kaitannya dengan dunia usaha. Yang jelas kaitannya dengan usaha itu bahwasanya untuk sekolah bisa menghargai dengan istilahnya untuk mengikut untuk di lingkungan Purworejo ini kan banyak sekali untuk pengusaha-pengusaha seperti ada gergaji kayu maupun dari Bapak Haji Gato itu ada pengusaha kayu London yang sangat bagus dan juga untuk SD Pondok Purworejo ini memiliki modal yang sangat bagus. Salah satunya adalah dalam bidang modal manusia. Kita memiliki kepala sekolah yang kompetensinya bagus, metode kerjanya bagus, semangat kerjanya bagus, sehingga kita berharap dan kita yakin juga bahwa ini akan meningkatkan prestasi SD Negeri Purworejo semakin hari semakin meningkat. Demikian juga dengan siswa, banyak sekali dalam setiap tahunnya siswa-siswa Negeri Purworejo ini bisa mengikuti lomba maupun event-event yang diadakan, baik itu dalam bidang keterampilan, pengetahuan yang diselenggarakan dinas maupun pihak yang lain. Bahkan kita ini beberapa kali mengikuti event kejuaraan dan lomba di tingkat kabupaten, dan ini saya rasa bisa menjadi modal yang bagus karena siswa ini tertantang, memiliki motivasi dan memiliki keberanian untuk mencoba. Kita tidak berbicara masalah hasil atau prestasi, tapi yang penting usahanya untuk mencapai prestasi tersebut, sehingga ini patut diapresiasi dan ini saya rasa menjadi modal yang sangat berharga bagi SD Negeri Purworejo. Bisa dimanfaatkan bagi pembelajaran ada manusia, ada sosial, ada fisik, ada lingkungan alam, ada agama, ada modal finansial dan juga politik. Kalau modal dari lingkungan organisasi PAMON dengan tugasan masing-masing, jadi bisa menjadi pembelajaran masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu tugas-tugas dari PAMON kali. Misalnya ada potensi pertanian, sebagian besar warga kami itu petani, sehingga dalam bagaimana mengelola lahan pertanian persawahan tegal yang ada di wilayah kami, juga bisa menjadi toh mereka juga warga yang petani, ada yang peternak, lain-lain. Kemudian lain-lain petani kita ini juga ada potensi wisata, baik itu berupa alam, tujuan-tujuan yang kita itu memang sudah bisa
SD Purwareja ini kita memiliki modal aset. Yang pertama adalah guru. Guru di SD Purwareja ini semua memiliki pendidikan yang sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu semua sudah S1, bahkan ada yang sudah S2. Kemudian untuk modal sosial ini kita dekat dengan kelompok tani wanita. Itu juga merupakan modal yang bisa kita manfaatkan. Kemudian untuk modal finansial, kita setiap tahunnya mendapat dana dari pemerintah yang berupa BOS, kemudian ada juga dari sumbangan paguyuban orang tua siswa. Aset yang kita miliki yang ada hubungannya dengan lingkungan alam. Kita tinggal di wilayah yang berada di pedesaan, sehingga saya menyebutkan bahwa lingkungan sekitar kita berupa pesawahan, perkebunan dan sebagainya itu bisa kita manfaatkan sebagai aset kita untuk pembelajaran di SD Negeri Purwareja. Kita tahu bahwa banyak petani, banyak area pesawahan, bahkan di pegunungan sana, di Gunung Gambar itu sedang digalakkan juga perkebunan kopi yang asli dari wilayah sini. Kemudian ada kebun anggrek, kebun loya, dan di sebelah kanan kita ada pengrajin yang berkutat di dalam kerajinan akar dari bambu. Itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk proses pembelajaran. Demikian juga dengan industri batik, industri jamu. Kita tahu kelompok wanita tani di wilayah kita di Dusun Purwareja itu banyak berkecimpung sebagai pengusaha jamu, sehingga ini bisa kita manfaatkan sebagai pembelajaran kita. Ini bisa menambah pengetahuan bagi anak didik kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Margana SPD selaku pengawas pembina SD. Yang saya hormati Bapak Ibu paguyuban orang tua siswa. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Purwareja. Pertama dan yang terhormat Ibu Sumarni Lubis, Nabi Kepala Sekolah SD Negeri Purwareja. Yang kami hormati Ibu, Bapak, Guru, karyawan SD Negeri Purwareja. Yang kami banggakan Ibu-ibu, Bapak-bapak, perwakilan dari paguyuban orang tua. Kita ucapkan syukur atas nikmat karunia Allah. Pagi atau siang ini kita dipertemukan di ruang ini dalam keadaan sehat selamat, tak ada halangan apapun untuk bersilaturahim dan bermusyawarah untuk agenda kegiatan sekolah terkait dengan program pendampingan calon guru penggerak. Yang pertama, selaku pengawas pembina, sekali lagi kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Yuli Setiawati dan semuanya di SD Negeri Purwareja yang telah aktif mengikuti program kementerian, mengikuti
dan lolos CGP. Bapak Ibu, untuk di wilayah Ngawen tidak terlalu banyak yang bisa terrekrut sebagai CGP. Kalau tidak salah itu ada 5 ya. Dan di Kudus Purworejo mungkin Bu Yulis ini satu-satunya ya Bu ya, satu-satunya yang ini dengan acara mengidentifikasi sumber daya sekolah di SD Negeri Purworejo yang nanti akan kita isi dengan berdiskusi. Akan tetapi sebelum berdiskusi saya akan memaparkan sedikit materi sehingga nanti akan membantu kita semua dalam mempermudah untuk diskusi. Bapak Ibu semua, untuk melaksanakan proses pembelajaran ini sebenarnya banyak sekali aset-aset atau modal-modal yang bisa dimanfaatkan di SD Negeri Purworejo ini untuk mendukung pembelajaran. Tidak hanya guru saja yang menjadi modal, akan tetapi nanti kita akan mencermati ada 7 modal. Okay? Yang pertama adalah modal manusia. Terima kasih untuk waktunya. Langsung aja di sini saya mau mengambil modal yaitu tentang manusia. Bahasanya kemarin juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan saya yang pertama juga pernah menyampaikan bahasanya modal untuk manusianya, guru-gurunya, terutama untuk SD Negeri Purworejo ini. Ini saya mau kasih masukan di lingkungan alam ya. Di sekitar sini di Ngawen itu ada kolam renang di halaman yang mungkin bisa untuk pembelajaran anak di sana kan untuk dana juga nggak begitu banyak ya untuk di sana. Jadi kita belajar ya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Ini dari Ibu Enas Gilang ya. Ini ada masukan yaitu bahwa di dekat sini di Dusun Garotan itu ada kolam renang yang di sini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Itu untuk di wilayah saya atau di lingkungan saya itu juga ada pesantren paguyuban orang tua siswa dekat dengan industri batik. Anak didik kita bisa kita ajak untuk belajar di industri batik. Kalau dari segi fisik di sekolah Bapak Ibu sudah perso, karena sekolah kita termasuk sekolah yang alhamdulillah banyak memiliki sarana prasarana yang sangat membantu untuk pembelajaran. Laptop di sekolah ini alhamdulillah jumlahnya tidak sedikit, ada 40 buah yang itu bisa kita manfaatkan setiap hari. Atau komputer ya. Nah, kemudian sarana prasarana yang lain, musola ada, kemudian UKS ada, musola ada, perpustakaan. menambah saja untuk aset-aset yang bisa digunakan untuk sumber belajar atau mendukung kegiatan layanan bagi anak kita. Untuk fisik ya, SD Purworejo ini sangat beruntung karena daya dukung tempat yang sangat strategis buat anggrek Bapak Ibu. Suatu saat anak-anak diajak untuk ikut pembelajaran langsung di kebun anggrek, kebun kopi juga ada, dan yang lain. Ini termasuk juga untuk pengrajin-pengrajin yang ada di sekitar kita. Ini merupakan sumber aset pembelajaran yang sangat baik. Di sisi lain untuk bidang budaya, kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Jeruk Sabranan ya, dan napak tilas ke Pangeran Sambernyawa ini juga merupakan aset penting untuk dijadikan sumber pembelajaran.